Dan hujan lebat melanda sejumlah lokasi pengungsian korban gempa Cianjur. Akibat hujan yang melanda selama beberapa hari ini, kondisi kesehatan para pengungsi pun mulai menurun. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Rifki Nafis di Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam Rifki, bagaimana kondisi para pengungsi terutama di tengah kondisi cuaca yang buruk belakangan ini? Ya Vera dan juga pemirsa, memang belakangan ini Cianjur termasuk juga berbagai kecamatan termasuk Cigenang dan juga kecamatan Cianjur ini masih dilanda hujan yang lebat gitu dengan intensitas guyurannya juga akhirnya mengganggu kondisi kesehatan masyarakat. Namun sebelum kita berbicara terkait dengan kesehatan masyarakat, saat ini kami sudah berada di kampung Bobogoran, desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, dan inilah bagaimana kondisi permukiman yang ada di kampung ini. Dan memang kondisinya sendiri ini cukup parah, namun ini hanya gambaran kecil yang dapat kami tampilkan karena memang untuk melihat secara langsung ada banyak sekali rumah-rumah di desa ini termasuk di kampung ini juga yang mengalami kerusakan parah, dan memang kondisi jalan atau akses yang sempit itu juga mempengaruhi bagaimana pendistribusian logistik dari pihak-pihak donatur maupun instansi yang ingin mengirimkan bantuannya kepada masyarakat. Dan saat ini untuk kami gambarkan kondisi malam ini masih juga turuni hujan yang cukup intens sejak sore, dan inilah kondisi malam hari yang masih diguyur hujan di kampung Bobogoran, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur. Dan kalau kita bisa memberikan sedikit data, di desa ini sendiri ada 703 jiwa yang mendirikan tenda secara tersebar menjadi 10 tenda atau 10 posko di wilayah-wilayah dekat dengan permukiman mereka. Hal ini memang dikarenakan masyarakat berniat untuk menjaga rumah dan hartanya yang masih ada di dalam rumah dan belum terevakuasi. Dan kini memang kondisi malam hari listrik juga masih menerangi karena memang cahaya, maksud kami pencahayaan masih aman di desa ini karena listrik masih mengalir di desa ini. Dan untuk masyarakat sendiri di malam hari mereka masih mengaku kekurangan alat untuk tidur termasuk juga selimut dan alas tidur. Dan ini juga mempengaruhi akhirnya kondisi kesehatan mereka karena dengan kondisi seperti ini ditambah cuaca buruk kemudian angin malam, banyak masyarakat yang akhirnya mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terganggu terutama dengan penyakit flu, demam, sakit kepala, bahkan gatal-gatal. Namun terkait dengan gatal-gatal ini sendiri sebenarnya ada dugaan efek dari alergi karena kalau kita berbicara higienitas, sebenarnya pasokan air di desa ini, di kampung ini sebenarnya cukup aman karena masih banyak sumber-sumber air ataupun sumur yang digunakan masyarakat untuk memasok pasokan air bersih mereka untuk kemudian digunakan untuk keperluan mandi dan juga keperluan mencuci pakaian mereka. Dan juga memang terkait dengan penyakit ini masyarakat masih memerlukan obat-obatan. Bukan variannya, namun stok ataupun jumlahnya, karena memang jumlah ini terus dipergunakan oleh masyarakat secara terus-menerus untuk menjaga kondisi kesehatan mereka dan lama-kelamaan akan habis. Dan kondisi ini juga diperparah karena di desa ini, di kampung ini, di posko ini juga tidak ada posko kesehatan dari instansi maupun pihak manapun. Dan memang ini menjadi hal yang merepotkan bagi masyarakat ketika mereka menemukan ada warganya yang sakit, sehingga mereka harus menanganinya secara mandiri dengan memberikan obat-obatan yang memang stoknya sendiri akan terus menipis begitu. Namun dalam pengakuannya sempat ada 2 kali petugas ataupun tenaga kesehatan dari instansi maupun komunitas yang datang untuk mengecek kondisi warga. Namun itu pun 2 kali dalam seminggu, sehingga memang kehadiran tenaga kesehatan maupun posko kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat di sini. Terutama tentunya ketika kita kembali mengingat bagaimana kondisi cuaca dan juga kondisi tenda masyarakat yang ada di kampung ini. Dan juga terkait dengan manajemen sampah, masyarakat di kampung ini juga mereka mengumpulkan sampah-sampah mereka untuk menjaga kebersihan untuk kemudian dibakar, dan sebelumnya dikumpulkan di satu tempat kemudian dibakar. Hal ini juga dikarenakan belum ada petugas yang datang untuk menangani ataupun mengambil sampah-sampah yang berada di posko ini, sehingga masyarakat harus secara mandiri menangani permasalahan sampah yang ada di kampung ini. Dan saat ini kami akan mencoba berbicara dengan ketua RT di kampung ini, dengan Bapak Yandi. Bapak Yandi, ini belum ada posko kesehatan yang bersiaga di sini. Kemudian bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan masyarakat? Kondisi kesehatan masyarakat masih kurang memadai gitu. Kurang memadai. Iya.
Itu kalau misalkan kita temukan masyarakat yang sakit, warga posko yang sakit, kemudian apa yang akan dilakukan untuk menanganinya, Pak? Paling dibawa ke posko yang terdekat. Kalau misalnya gejalanya masih ringan bisa berjalan gitu, pakai motor aja. Kemudian kalau kita misalkan ingin membawa warga yang mengalami gangguan kesehatan ke posko yang ada di luar di daerah ini begitu ya Pak ya, karena di sini tidak ada posko. Dengan kondisi jalan yang cukup sempit, apakah itu menjadi kesulitan Pak? Ya kalau pakai motor sih enggak, kalau pakai kendaraan yang lain mungkin sulit juga gitu. Kemudian bagaimana tenaga medis, apakah mereka ada yang meninjau kesehatan masyarakat, seberapa sering itu Pak? Baru 2 kali kemarin siang hari pas lagi nggak ada penghuni poskonya gitu lagi pada keluar gitu. Kemudian juga kami melihat beberapa ada warga yang manula, balita, anak-anak begitu Pak. Apakah kesehatannya terganggu, terutama di kondisi cuaca seperti ini Pak? Ya sangat terganggu, biasanya sering itu sekarang di luar rumah kayaknya, makanya sering yang demam, panas, pilek gitu. Kemudian itu menanganinya berarti kan menggunakan obat-obatan yang ada di sini ya Pak? Ya. Ketersediaannya sendiri bagaimana Pak saat ini? Kesediaan stok obat-obatan kurang memadai gitu. Nah, mohon untuk bantuannya gitu. Selama ini mendapatkan stok tersebut bagaimana Pak? Apakah sudah ada pihak-pihak yang datang membantu memberikan donasi? Ya yang dari donasi-donasi aja, yang komunitas paling dari di share-share medsos gitu. Kurangnya apa obat-obatan begitu aja, kurang mencukupi lah. Dengan stok yang menipis, kemudian masyarakat juga harus membawa ke posko-posko kesehatan yang berada di luar. Seberapa jauh Pak jarak ke posko kesehatan tersebut Pak? Paling di luar daerah ini paling 500 meteran aja gitu. Kemudian apakah sampah menjadi permasalahan Pak di posko kampung atau desa ini Pak? Ya kalau masalah sampah sih paling tiap posko dikumpulin lalu dibakar, kalau nggak pagi malam hari dibakarnya gitu sambil jaga malam gitu. Artinya memang di sini rutin ada petugas yang menjaga daerah ataupun masyarakat yang bergotong royong menjaga keamanan di daerah ini Pak? Ya inisiatif aja masyarakat sama warga semua gitu. Terima kasih Pak Yandi atas keterangannya. Dan itu tadi adalah keterangan Bapak Yandi selaku Ketua RT yang ada di kampung ini. Memang kehadiran petugas kesehatan sangat diperlukan. Dan juga stok obat-obatan yang sudah mulai menipis sangat ditunggu oleh masyarakat di Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Vera. Terima kasih Rifki Nafis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.